single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, model dan strategi pembelajaran. Ini hanya latihan soal. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Strategi pembelajaran merupakan strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh para pendidik ataupun calon pendidik. Karena titik-titik. A. Tuntutan pemerintah. B. Banyak guru yang tidak menguasai teknologi. C. Strategi pembelajaran sangat penting dipelajari. D. Proses pembelajaran memerlukan seni, keahlian, dan ilmu guna menyampaikan materi kepada peserta didik sesuai tujuan, efisien, dan efektif. Jawabannya adalah D. Proses pembelajaran memerlukan seni, keahlian, dan ilmu guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan, efisien, dan efektif. Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti umum, strategi adalah suatu penataan profesi dan sumber daya agar efisien dalam memperoleh hasil sesuai rancangan. Selanjutnya soal nomor 2. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada peserta didik tersebut yaitu strategi pembelajaran titik-titik. A. Deduktif, B. Induktif, C. Afektif, D. Didaktif. Jawabannya adalah A. Deduktif. Pertama, strategi deduktif ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. 2. Pada strategi induktif, bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, berorientasi pada siswa. 2. Berstruktur rendah. 3. Penggunaan waktu yang lebih efisien. 4. Memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Dari pernyataan di atas, ciri pembelajaran deduktif adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 3. Ciri pembelajaran deduktif adalah berorientasi pada peserta didik, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien, dan kurang memberi kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Sebaliknya dengan pembelajaran induktif. Soal nomor 4. Pada awal pembelajaran, seorang guru memberikan contoh kasus tentang penyebaran virus corona. Kemudian, guru tersebut membagi peserta didik ke dalam kelompok diskusi dan peserta didik diminta untuk menemukan teori yang berkaitan dengan corona. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Strategi yang digunakan oleh guru tersebut adalah titik-titik. A. Deduktif,
B. Induktif, C. Afektif, D. Didaktif. Jawabannya adalah B. Induktif. Pada strategi pembelajaran induktif, guru langsung memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan demonstrasi. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu titik-titik. A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. Jawabannya adalah B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, pelajaran lebih banyak diberikan melalui ceramah. 2. Keberhasilan sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru. 3. Sistem pengelompokan peserta didik yang memiliki latar belakang dalam kemampuan akademik, ras, maupun jenis kelamin sama. 4. Proses pembelajaran dilakukan melalui proses tanya-jawab antara guru dan peserta didik. Pada pernyataan di atas, pembelajaran yang termasuk strategi inquiry adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 saja, D. 4 saja. Jawabannya adalah D. 4 saja. Kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Adapun nomor 1 dan 2 adalah strategi ekspositori. Sedangkan nomor 3 adalah strategi kooperatif. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru ingin melaksanakan pembelajaran dengan metode jigsaw. Urutan tahapan yang tepat pada pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Orientasi bekerja kelompok, kuis penghargaan kelompok. B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. Jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jigsaw termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. Pada model ini, peran guru lebih banyak sebagai fasilitator. Kelompok terdiri dari 4-6 peserta didik. Kuis biasanya diberikan kepada seluruh peserta didik dan soal harus dikerjakan secara individual. Nilai dari pengerjaan kuis digunakan sebagai dasar pemberian nilai penghargaan untuk masing-masing kelompok.
Selanjutnya soal nomor 8. Seorang guru mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, peserta didik di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Peserta didik lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru ... A. Kooperatif. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Kontekstual. D. Inquiry. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran dengan menggunakan tugas proyek sebagai metode pembelajaran. Prinsip pembelajaran berbasis proyek adalah: pertama, pembelajaran berpusat pada siswa yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. 3. Pembelajaran atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk. Selanjutnya soal nomor 9. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D. 1, 3, 2, 5, 6, 4. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi urutannya: pertama, penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. Pertama, mengorganisasi siswa untuk belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok. 4. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 5. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan pembelajaran berbasis masalah, urutan langkah yang tepat adalah ... A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 2, 5, 4. C. 2, 1, 3, 5, 4. D. 3, 2, 1, 4, 5. Jawabannya adalah C. 2, 1, 3, 5, 4. Urutan yang benar adalah orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, cukup sampai di sini share dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Sampai jumpa lagi.